Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Santoso dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Nomor NIM saya 2237000026. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang tema Smart Manufacturing. Di sini terdapat 4 pertanyaan tentang Smart Manufacturing. Yang pertama, jelaskan bagaimana Smart Manufacturing menjadi sebuah solusi menuju Industri 4.0. Industri 4.0 dalam Smart Manufacturing yaitu merupakan sebuah konsep. Untuk bisa merealisasikannya dibutuhkan proses migrasi data, sehingga penggunaan data manual dalam modal ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Penerapan transformasi digital atau digitalisasi data merupakan awal dari digital manufacturing. Dengan begitu, mekanisme smart manufacturing dalam proses manufaktur bisa mungkin untuk direalisasikan. Keterhubungan antar sumber daya penggerak seperti manusia dengan teknologi juga menjadi hal yang penting. Ilustrasi Smart Manufacturing Telkom hal tersebut dikarenakan dalam proses migrasi data dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi tersebut, seperti data karyawan, sistem pembayaran gaji, hingga penggunaan cloud computing. Kemudian apa sih definisi dari Smart Manufacturing itu? Smart Manufacturing ialah suatu sistem manufaktur yang terintegrasi secara real time dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses pemanfaatan dan akses data menjadi hal yang dominan dalam sistem ini. Dalam prosesnya, mekanisme produksi tersebut melibatkan berbagai kombinasi teknologi, machine learning, big data, cloud computing, predictive analytics, artificial intelligence, dan juga Internet of Things atau yang disebut IoT merupakan tools dalam sistem manufaktur tersebut. Tidak hanya teknologi, sistem tersebut juga berfokus pada rancangan hingga strategi bisnis, minimalisasi birokrasi hingga hierarki bisnis menjadi hal lainnya yang juga perlu dibenahi. Atau pasalnya, penggunaan teknologi tanpa disertai perapian birokrasi tidak akan bisa mengoptimalkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan menjadi acuan dalam proses produksi saat ini. Dengan begitu, tidak hanya proses produksi, mekanisme dalam kerja atau yang disebut administrasi juga menjadi hal yang perlu disesuaikan, sehingga perusahaan itu bisa menerapkan sistem ini dengan hasil yang optimal atau hasil yang terbaik. Kemudian nomor 2 yaitu jelaskan beserta contohnya perbedaan smart industri dan smart manufacturing. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang smart manufacturing dulu. Banyak orang yang menganggap smart manufacturing atau smart industri adalah hal yang sama. Salah satu alasannya karena dua hal tersebut memang sering disebutkan bersamaan. Meski tidak sepenuhnya salah, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara smart industri dan smart manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang smart manufacturing. Smart manufacturing yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mencapai industri 4.0 maka dibutuhkan proses transformasi hal-hal pendukung lainnya. Dikarenakan itu, pembahasan tentang industri ini pasti berkaitan dengan logistik, energi, layanan, atau service 4.0, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, smart manufacturing berpusat pada implementasi teknologi dan sistem pada prosesnya. Berikut ini adalah beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Yang pertama, smart grid, kedua, smart service, ketiga, smart workplace dan environment, keempat, smart mobility and traffic, kelima, smart logistik, keenam, smart home, dan yang terakhir, smart building and city. Kemudian
cakupan tentang smart industry. Cakupan smart industry mencakup lebih luas lagi, diantaranya 1. Cyber security, 2. Augmented reality, 3. Big data, 4. Autonomous robot, 5. Additive manufacturing, 6. Simulation, 7. System integration, 8. Cloud computing, 9. Internet of Things. Jadi disimpulkan perbedaannya di sini dari smart manufacturing dan smart industry. Kalau smart manufacturing itu lebih tepatnya ke proses pengerjaan atau pembuatan produk mentah hingga menjadi barang siap jual atau barang siap dikemas. Sedangkan smart industry itu memiliki pengertian yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu industri tidak sekedar proses produksi barang, tapi juga ekosistem dan pelayanannya itu terkait baik secara ekonomi maupun khusus pada sektor spesifik tertentu. Selanjutnya yang nomor 3, sebutkan beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Smart manufacturing berpusat pada implementasi teknologi dan sistem pada prosesnya. Berikut ini beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. 1. Smart grid, yaitu integrasi teknologi cerdas dalam jaringan listrik yang dicita-citakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa sekarang maupun masa yang mendatang. Kemudian smart service, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa parkir dan keamanan yang sudah dipercaya mengelola di beberapa lokasi di Indonesia. Kemudian smart workplace dan environment, yaitu dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar. Kemudian smart mobility and traffic, yaitu untuk sebagai penerapan teknologi digital untuk meningkatkan berbagai ukuran mobilitas. Kemudian untuk smart logistik, yaitu solusi kunci untuk mengatasi tantangan distribusi perkotaan. Kemudian smart home, yaitu peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Yang terakhir smart building and city, yaitu bangunan yang memiliki pengelolaan atau pengontrolan operasional infrastruktur elektronik di dalam bangunan. Kemudian soal yang keempat, berikan resume sebuah perusahaan yang sudah menerapkan smart manufacturing. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang sudah menerapkan sistem smart manufacturing, yaitu pada industri farmasi. Dalam industri farmasi, obat-obatan membutuhkan quality control yang ketat dan tidak terelakkan lagi. Di sektor farmasi, erat kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga dalam proses pembuatannya dibutuhkan banyak faktor untuk meminimalkan resiko kebocoran cairan. Maksudnya bahan-bahan berbahaya secara tidak sengaja maupun kegagalan-kegagalan lain yang dapat membuat obat jadi tidak berkualitas saat diedarkan. Kondisi lingkungan yang baru dipertahankan pun menjadi pertimbangan penting jika tidak bisa berakibat fatal, mulai dari suhu udara, kelembapan, tingkat cahaya, dan radiasi serta level karbon yang dihasilkan, dan juga memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas obat-obatan yang diproduksi. Dengan adanya jaringan yang terhubung dengan perangkat IoT, maka setiap mesin dengan kinerja pabrik dapat menimbulkan malfungsi dan memprediksi adanya masalah sebelum hal itu terjadi. Kimia Farma itu juga memanfaatkan IoT platform Antares untuk dashboard monitoring dengan penetapan sensor yang terintegrasi di sistem mesin, mulai dari liquid mixing, liquid filling roller compactor, tablet coater roller, dan lain sebagainya. Data-data ini dapat ditampilkan dan dianalisa secara real time pada dashboard monitoring berbasis IoT. Kimia Farma juga memanfaatkan solusi IoT untuk sistem utilitas pabrik, yaitu water treatment dan building management system. Dengan pemasangan perangkat pada setiap aset,
Maka setiap aset dapat mengirimkan data ke gateway dan tersimpan di dalam platform Antares. Platform Antares memungkinkan tampilan secara visual pada dashboard monitoring. Demikian hasil presentasi saya. Sekiranya bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.